Terus min satu Banyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Anak-anak, sebelum pelajaran pada pagi hari ini dimulai, marilah kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pelajaran pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang gambar cerita. Coba Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, masihkah kalian ingat apa itu gambar cerita? Ayo, ingat kan? Ya, gambar cerita adalah gambar yang mengandung serangkaian cerita. Ya, pada tema 1 kalian sudah dijelaskan oleh Bu Guru, ya, gambar yang mengandung serangkaian cerita. Kemudian contoh dari gambar cerita apa coba anak-anak? Ya, gambar ilustrasi. Ya. Nah, gambar cerita yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu memiliki ciri-ciri. Ada 5 ciri-ciri gambar cerita. Apa saja ciri-cirinya? Ya, ciri dari gambar cerita yang pertama adalah bersifat proporsional. Maksud dari proporsional ini di sini itu adalah harus seimbang antara cerita dengan gambarnya. Jadi bersifat proporsional. Ya. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah menggunakan bahasa percakapan. Jadi bahasa yang digunakan dalam gambar cerita itu adalah bahasa yang mudah dipahami. Paham ya? Kemudian ciri yang ketiga dari gambar cerita adalah bersifat kepahlawanan. Ya, bersifat kepahlawanan. Ya. Kemudian ciri yang keempat itu adalah menunjukkan karakter. Jadi tokoh-tokoh dalam gambar cerita tersebut itu karakternya akan terlihat jelas di situ. Ada yang baik, ada yang tidak baik, kemudian ada yang suka humor, ada yang suka usil. Itu karakter dalam gambar itu ditunjukkan di situ, gambar cerita itu. Kemudian ciri yang kelima adalah menyediakan humor. Ya, di dalam gambar cerita itu ada humor-humor yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh dalam gambar cerita tersebut. Itulah 5 ciri-ciri karya gambar cerita. Paham ya anak-anak? Selanjutnya anak-anak, ketika kita membuat gambar cerita, kita harus mengikuti langkah-langkah dalam pembuatannya. Ada 3 langkah dalam pembuatan gambar cerita. Yuk kita pelajari apa saja langkah-langkah tersebut. Yang pertama adalah persiapan bahan dan alat. Ya, jadi yang pertama persiapan bahan dan alat. Jadi anak-anak, sebelum membuat gambar cerita, kita menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan serta teknik pewarnaannya. Ya, teknik pewarnaan itu ada 2, ada teknik basah dan teknik kering. Itu yang pertama. Jadi persiapan bahan dan alat. Kemudian yang kedua adalah membuat sketsa. Ya, membuat sketsa. Sketsa dibuat setelah kita menentukan tema dari gambar cerita tersebut. Jadi kita menentukan tema dari gambar cerita, baru kita membuat sketsa. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah penyempurnaan gambar. Ya, penyempurnaan gambar di sini yang dimaksud adalah coretan-coretan, garis-garis yang tidak perlu itu dihapus. Ya, kemudian bisa menambahkan garis-garis atau coretan yang diperlukan. Itulah 3 langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Selanjutnya anak-anak, dalam membuat gambar cerita ada 2 teknik pewarnaan. Yang pertama, teknik pewarnaan basah.
yaitu pewarnaan dengan menggunakan media yang memerlukan zat pengencer. Contohnya adalah tinta, cat air, cat minyak. Itu yang pertama, teknik pewarnaan basah. Kemudian yang kedua adalah pewarnaan kering, yaitu pewarnaan dengan menggunakan media yang tidak memerlukan zat pengencer. Contohnya apa saja? Pensil warna, krayon, spidol, ya, dan oil pastel. Itu adalah dua teknik pewarnaan dalam gambar cerita. Paham ya dengan penjelasan Pak Guru? Demikian pembelajaran dari Pak Guru. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Guru. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini ditutup, silahkan kalian kerjakan kegiatan 3 halaman 50. Nah, anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus min satu.